Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aksara Jawa atau aksara Jawa. Apa saja yang berkaitan dengan aksara Jawa? Yang pertama adalah kita akan mengenal dan memahami aksara Jawa terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, mengenal dan memahami sandangan aksara Jawa. Yang ketiga, menulis kata-kata beraksara Jawa yang mengandung sandangan. Yang keempat, membaca kata-kata beraksara Jawa yang mengandung sandangan. Oke, kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Mari kita bahas. Nah, bagaimana bentuk huruf Jawa? Kita mulai dari ho ya. Ho, no, co, ro, ko, do, to, so, wo, lo, po, do, jo, yo, nyo, mo, go, o, to, ngo. Nah, jumlahnya itu ada 20. Oke, kita lihat nih. Aksara ho itu seperti N dengan M gitu ya. Kemudian no, N, tetapi di sini ada setengah lingkarannya. Kemudian co, itu di sini di depan ada setengah lingkarannya. Ini gabungan N, tetapi yang belakang runcing gitu ya. Kemudian ro itu seperti N, ko itu mirip dengan no, tetapi di sini ada tambahan satu kaki. Do itu N, di belakang ada setengah lingkarannya. Tapi ini sama ini beda ya. Ini gabungnya di tengah, kalau yang ini di bawah gitu. To itu N, di tengah kayak ada huruf S. So itu kebalikan dari do. Wo itu N, ini yang belakang itu runci. Beda dengan co ya, di sini ada tengah lingkarannya, tetapi di sini tidak ada. Ya hampir mirip juga sih ini ya, co sama wo. Kemudian lo, mn, ini kebalikan dari ho, ini lo ya. Kemudian po, nn, do itu seperti co di sini. Oh, seperti wo, cuma do itu di tengah ini ada huruf V gitu ya. Kemudian jo, n sama kayak huruf R itu ya. Yo itu kayak po, tetapi di sini ada tambahan satu lagi n-nya. Nyo itu n sama m. Ini ada kecil m-nya. Mo itu kayak huruf E ditambah N. Kemudian go seperti huruf M. Bo itu N, tapi di sini ada M kecil. To itu N sama M kecil, tapi ini dengan kaki satu ya. Di sini ada E, ya seperti huruf E. Ngo itu seperti to, tetapi nggak ada E-nya, ya. Oke, ini tadi ya bentuk aksara Jawanya. Nah, dari aksara Jawa ini kita bisa menuliskan kata. Tuh, misalnya raja. Berarti kita ambil aksara ra ya atau ro. Kemudian je. Mana je-nya? Ini ya. Oke, raja. Kemudian yang kedua, kaca. Berarti ko dan co. Nih, co. Lanjut nomor 3, jaya. Berarti jo dan yo. Nah, jaya. Itu. Tetapi kalau misalnya menuliskan sawah, dalang, nah itu kan kita butuh sandangan. Bagaimana menuliskan aksara Jawa beserta sandangannya? Kita lanjut ke berikutnya.
Oke, kita bahas tentang sandangan ya. Sandangan yang pertama adalah suara atau sandangan suara. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mengubah suara A menjadi suara yang lain. Misalnya menjadi I, U, E, maupun O. Ya, nih contohnya. Ini adalah wulu untuk mengubah suara A menjadi I. Kita contohkan akan menuliskan Rani. Berarti ambil aksara to ya. Kemudian no. Nih. Ini baru dibaca ra. Nah, agar menjadi Rani, kita kasih wulu di atas aksara no. Tuh. Sekarang udah bisa dibaca Rani. Gitu. Nomor 2, ini namanya suku. Kalau wulu letaknya di atas aksara, yang suku itu letaknya di bawah ya. Ini untuk mengubah suara A menjadi U. Contohnya, buku. Berarti kita ambil aksara bo, tambahkan suku. Tuh. Kemudian U, aksara ko, tambahkan suku juga. Nah, jadi sudah bisa dibaca buku. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3, sandangan suaranya yaitu pepet. Nah, ini untuk mengubah suara A menjadi E. Pepet, gitu. Contohnya teko. Tulisannya teka ya di sini. Bacanya teko. Oke, berarti to di sini. Nah, agar menjadi to, berarti kita tambahkan pepet di atas ini to. Kemudian ko. Nah, teko. Nomor 4, ini namanya taling. Untuk mengubah A menjadi E. Contohnya sate. Berarti kita ambil aksara sa ini, sa. T berarti to. Nih, to yang ini. Nah, ini baru bisa dibaca sa, ta. Biar T kita tambahkan taling di depan to. Nah, ini bisa dibaca sate. Nomor 5, ini namanya taling tarung untuk mengubah suara A menjadi O. O murni nih ya. Misalnya soto. Berarti kita ambil so yang sa gitu ya. Nih. Kemudian agar menjadi so, kita tambahkan taling tarung. Nah, aksaranya itu diapit oleh taling tarung. Kemudian to. Nih, to ini. Kita tambahkan taling tarung juga agar berbunyi to. Oke, soto. Nah, sandangan suara ini ada 5 ya, yaitu wulu untuk mengubah suara A menjadi I, suku untuk mengubah suara A menjadi U, pepet untuk mengubah suara A menjadi E, taling untuk mengubah suara A menjadi E, dan taling tarung untuk mengubah suara A menjadi O. Oke, sandangan yang berikutnya yaitu sandangan panyiget wondo. Nah, gunanya adalah untuk menambahkan huruf atau menambahkan aksara. Contohnya, di sini ada yang namanya wiknyan. Ini untuk menambahkan huruf H. Contohnya, wayah. Kita tuliskan wa ya. Kemudian ya. Nih, ya. Kita tambahkan wiknyan. Tuh, H ini kita tuliskan dengan wiknyan. Nah, ini udah bisa dibaca wayah. Nomor 2, ini namanya layar. Nah, ini bedanya kalau wiknyan dituliskan di sebelah aksara, tetapi kalau layar di atas aksara ya.
Ini untuk menambahkan huruf R, contohnya sabar. Berarti sa, kemudian be, nih kita tambahkan layar di atas aksara be. Tuh. Nah, sekarang udah bisa dibaca nih, sabar. Tuh. Yang ketiga, ini namanya cecak. Ya, bukan cicak, tapi cecak. Ini untuk menambahkan ang. Tuh. Contohnya dalang. Kita tuliskan da, ini, kemudian la. Nah, kita tambahkan cecak di atas aksara la. Nah, ini udah bisa dibaca dalang. Nah, ini sandangan penyi kekuanto itu ada 3 ya. Yang pertama wignya untuk menambahkan aksara H, layar untuk menambahkan aksara R, dan cecak untuk menambahkan aksara eng. Selanjutnya, sandangan yang ketiga yaitu sandangan wianjana. Sandangan ini merupakan penanda gugus konsonan. Gugus konsonan itu sendiri merupakan kumpulan dari 2 konsonan yang akan membentuk suatu kata. Nah, contoh dari sandangan wianjana yang pertama, ini namanya adalah cakra, berfungsi untuk memberi efek ra. Jadi huruf apapun yang diberi cakra akan mengandung konsonan R. Contohnya bana. Nah, berarti kita ambil aksara bo ya. Bo. Kemudian kita kasih cakra. Selanjutnya na, biasa. Nah, ini sudah bisa dibaca brana. Yang kedua, ini namanya keret. Fungsinya adalah untuk menggabung dari ra yang dipepet gitu. Contohnya prakara, perkara. Nah, ini po, kemudian kita kasih keret, jadinya pre, kemudian yang ini biasa ya, prakara. Selanjutnya yang ketiga, ini namanya pengkal. Berfungsi memberi efek suara ya. Contohnya satya. Berarti kita tulis sa, to, kita kasih pengkal. Nah, jadinya satya. Ini ada 5 sebenarnya sandangan wianjana, tapi yang terkenal 3 ini ya. Mungkin besok di video berikutnya kita akan bahas yang 2 lagi. Yang keempat yaitu sandangan pangkon atau paten. Nah, bentuknya seperti ini. Ini namanya pangkon atau paten. Fungsinya itu untuk materi aksara yang ada di depannya. Contohnya nanas. Oke, kita tuliskan na, dan kita tambahkan sa, gitu ya, aksara sa. Nah, di sini biar nggak berbunyi nanasa, kita kasih pangkon, gitu. Ini pangkon ini untuk materi aksara sa ini ya, yang di depan ini. Oke. Nah, tadi kita sudah mengenal aksara Jawa beserta sandangannya. Kita akan mencoba menyelesaikan soal yang pertama. Surti, tuku, serabi. Nah, berarti kita butuh aksara apa saja? Di sini surti, berarti saya. Nah, sa, biar berbunyi u, berarti kita tambahkan suku. Kemudian karena sur, nah kita tambahkan layar. Ini sur, dah. Kemudian aksara to kita beri wulu. Nah, ini sudah berbunyi surti. Selanjutnya tuku, berarti to kita kasih suku, kemudian ku, o kita beri suku. Nah, selanjutnya serabi. Sa kita kasih cakra. Kemudian pi berarti po kita kasih wulu. Nah, ini udah bisa dibaca surti, tuku, serabi. Soal yang kedua, gawe, jenang, sumsum. Berarti yang pertama ke, kemudian wo, kita kasih taling ya, biar jadi gawe. Itu pakai taling. Jenang berarti jo, kita kasih pepet, jadinya je. Nang berarti no, kita kasih
cecak. Kemudian sungsum, so, kita kasih suku dan juga cecak. Tuh ya, sung. Kemudian sum berarti so, kita kasih suku dan juga yang belakang sini kita kasih mo di pangkon. Tuh ya, biar enggak sung sumo. Jadi sung sum gitu. Maka ini aksara mo ini pangkon yang ini. Nah, ini udah bisa dibaca nih. Ga, wei, je, nang, sung, sum. Selanjutnya soal yang ketiga. Nah, di sini kalau tadi di nomor 1 dan 2 kita menuliskan aksara Jawanya. Nah, di sini kita baca nih aksara Jawanya ini berbunyi apa. Kita mulai dari yang depan. Sini ini aksara bo ya, diberi suku jadinya bu. Ini bo juga diberi u jadinya bu. Nah, ada layar berarti bur. Berarti di sini bubur. Tuh. Kemudian di sini huruf ko, ini co yang diberi cecak, berarti cang. Nah, di sini jadinya kacang. Ya. Ini ho yang diberi wulu jadinya hi atau bisa juga i gitu ya. I. Ini jo diberi taling tarung atau ja ini ya, ja diberi taling tarung jadinya jo. Berarti ijo. Nah, jadinya di sini bubur kacang hijau. Selanjutnya yang nomor 4. Nah, di sini coba kalian terjemahkan atau baca ya. Bunyi dari aksara Jawa ini apa? Silahkan bisa kalian tulis di kolom komentar. Demikian pembahasan materi mengenai aksara Jawa dan sandangannya, serta cara menuliskan kata-kata menggunakan aksara Jawa. Apabila ada yang belum paham, bisa kalian putar ulang videonya, atau bisa kalian tanyakan bagaimana yang belum kalian pahami. Bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, alangkah baiknya itu adalah kalian hafal ini aksara Jawa ini yang 20 beserta sandangannya, itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Nah, untuk bahasa Jawa, ada kata yang memang tulisannya pakai A, kita bacanya pakai O. Nah, kalau untuk menuliskannya ke aksara Jawa, itu kita tidak pakai taling tarung ya. Kecuali kalau memang tulisannya pakai O. Kita baca juga O. Nah, itu nanti kalau kita menuliskan menggunakan aksara Jawa, ya pakai taling tarung. Itu ya bedanya. Nah, cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.